kalau kita lihat bahwa sebenarnya Soekarno adalah pemimpin yang sempurna dari segi keberanian, tata caranya, dan bahkan mempertahankan kemenangan Indonesia dan bahkan ingin memajukan Indonesia ke depan. Tapi harus kita lihat juga, Kak, kenapa beliau bisa mati? Kenapa bisa digantikan dengan pemimpin-pemimpin yang bahkan tidak memenuhi standarisasi dari kepemimpinan tersebut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di POV 2 Sipil. Kami bukan ahli, Kami sipil, tapi kami siaran. Nah, jadi kebutuhan dasar mereka itu disiapkan karena apa? Pemimpinnya benar, Haura, ya kan? Tapi kan sebelumnya itu kan kalau kita bicara bahwa Soekarno itu adalah salah satu presiden yang membuka mata untuk Palestina. Sedangkan saat masa kepemimpinannya itu beliau diracun kan. Ada iming-iming bahwa dia itu dibunuh bukan karena mati sakit atau mati dengan sendirinya. Soekarno. Ya, ada yang bilang disuntik ya. Nggak tahu. Terus kalau kita lihat bahwa sebenarnya Soekarno adalah pemimpin yang sempurna dari segi keberanian, tata caranya, dan bahkan mempertahankan kemenangan Indonesia dan bahkan ingin memajukan Indonesia ke depan. Tapi harus kita lihat juga, Kak, kenapa beliau bisa mati? Kenapa bisa digantikan dengan pemimpin-pemimpin yang bahkan tidak memenuhi standarisasi dari kepemimpinan tersebut sendiri. Dan itu pasti kan ada di mana antek-antek yang bisa di mana-mana ada. Betul. Dan itu tidak mungkin suatu kelompok terpecah jika tidak ada omongan dari orang luar. Ada luar, betul. Maka dari itu Soekarno dibunuh. Setelah Soekarno meninggal, dia diberitakan misalnya Soekarno adalah penggila perempuan. Pernah dengar gak? Kalau dia itu mempunyai istri di mana segala macam, akhirnya tapi itu fakta kan? Diangkatlah isu ini. Iyalah. Dan menutupi lebih ke ini PKI kali, lebih ke PKI. Enggak, sebentar. Ditutupi bahwa kalau apa sih perjuangan Soekarno sebelumnya. Akhirnya makanya ditinggikan terus bahwa Soekarno adalah penggila wanita dan tidak melihat apa sejarahnya, bagaimana perjuangan beliau, seperti yang kita lihat juga Rahbar juga begitukan. Jadi titik lemah Soekarno adalah di perempuan. Sedangkan Rahbar itu tidak punya titik lemah sama sekali dari segi keberanian, dari kepemimpinan, cintanya kepada anak kecil, cintanya kepada masyarakatnya. Makanya itu susah digoyang kan? Makanya titik yang ditinggi-tinggikan oleh para musuh itu apa? Syiah. Jadikan itu propaganda di mana akhirnya masyarakat tersebut tidak suka dengan Rahbar karena perkataan Syiah. Sedangkan dulu masyarakatnya maksudnya orang Indonesia. Masyarakat yang masih luar menghina Rahbar, yang ibaratnya melihat bahwa Rahbar itu Syiah, tidak bisa dibenarkan. Syiah itu bukan Muslim. Syiah itu tidak menyembah Tuhan, apa segala macam, Al-Qur'annya beda. Seperti itu. Kalau pandanganku juga masalah kepemimpinan. Jadi suatu negara tuh mau maju apa enggak, ya itu salah satunya kepemimpinan. Kalau pemimpinnya yang tadi kita bahas itu Rahbar, itu kan hampir nggak ada celah. Ya memang dia tunduk dengan ajaran agama gitu kan. Nah, berbeda dengan Soekarno. Ya Soekarno bukan orang yang religius, dia nasionalis. Jadi ada sisi-sisi kekurangannya sebagai manusia tuh banyak gitu. Nah, tapi itu masih lebih baik menurutku, sangat baik, karena ya mungkin tulus ya kalau Soekarno ya. Kalau ngomongin kepemimpinan, ya maksudnya Indonesia nih. Ini tadi kita perbandingan Indonesia-Iran. Iran sama Indonesia sama-sama kaya. Indonesia apa yang nggak punya? Hutan punya. Sawit juga barang punya. Sawit ya baru ya kita punya. Ya maksudnya ya punya lah semua. Nah kita punya, bahkan mau diperkaya lagi sawitnya. Nah maksudnya sumber daya alam kita punya.
orang-orang pintar punya, SDA-nya kita sama-sama punya, tapi nggak ada sosok sentral yang mimpin gitu loh. Nah kan kalau tadi Iran di bawah embargo bisa maju, karena apa? Karena pemimpinnya. Walaupun Said Ali Khamenei itu duduk, tapi duduk nggak kemana-mana misalnya ya, walaupun beliau belusukan kan kemana-mana juga. Itu pandangannya, cara berpikirnya mengarahkan ke kanan ke kirinya negara tuh bisa. Indonesia nggak punya itu. Pemimpin yang kuat itu kita nggak punya. Tidak ada yang ideologis. Nah, nggak ada yang ideologis. Makanya kenapa? Karena mereka biasanya koruptor, ya kan? Ya namanya orang kalau sudah punya dosa kan gampang dipegangnya sama orang, ya kan? Sementara antar negara ini saling spionase gitu loh. Bisa aja kan Amerika pegang setiap pemimpinnya, pemimpin negara, oh kamu dosanya ini kan gampang. Kenapa? Makanya negara-negara yang gak tunduk sama Amerika dijatuhkan dengan dalih macam-macam bisa. Nah, tapi tahu nggak, pemimpin itu gambaran dari rakyatnya. Jadi kalau rakyat Iran punya pemimpin hebat itu karena rakyatnya hebat. Mereka tuh terdidik loh. Di bawah rezim Pahlavi itu jarang ada yang bisa baca. Tapi setelah Imam Khomeini memimpin perlawanan dan revolusi terjadi, itu kan pelan-pelan dijadikan orang ini pada pintar, ya kan? Pendidikan tuh ya rata-rata semua pada kuliah kan? Pokoknya semuanya pada pintar, rata-rata pintar. Dokter 50%. Kalau kita dilihat di Iran, itu ada namanya Mahdi Kudak. Jadi di sekolahku ada itu namanya Mahdi Kudak. Apa tuh Mahdi? Mahdi Kudak itu jadi seorang ibu yang dia pengen kuliah, dia bisa naruh anaknya di situ. Iya. Mau dari berapa bulan pun, dari Boleh. misalnya 5 bulan atau apa, itu bisa ditaruh di situ. Sampai anaknya misalnya umurnya 9 tahun apa segala masih bisa ditaruh di situ, dan ibunya tinggal untuk belajar. Saking menghargai ilmu kan, menjunjung tinggi. Nah kalau pengen kan negara tuh kalau mau berhasil kan, pertama pendidikannya. Ya pertama kebutuhan dasarnya dulu, orang jangan dibuat lapar dulu. Kebutuhan dasar dipenuhi, pendidikan, kesehatan, ya kan? Pasti maju. Nah kita nih kayak semacam disengajain dibodohkan, ya kan? Sekolah nggak digratiskan, lebih ke MBG, ya kan? Taruhlah MBG. Tapi kalau ngomong, nah tapi aku tuh ngelihat sisi positifnya MBG loh. Tahu nggak apa? Ternyata Indonesia mampu loh ngeluarin duit triliunan per hari. Benar nggak sih? Betul banget. Selama kita kaya banget. Selama ini kita bilang kita nggak punya duit untuk menggratiskan orang-orang, nggak menggratiskan kesehatan, nggak punya duit. Ternyata pas ada program MBG kita bisa loh triliunan per hari. Ada yang ngitung dana perang Iran selama perang hari ini itu setara dengan 1 bulan MBG. Wallah. 1 bulan loh guys. Dan ada meme katanya kalau misalnya rudal Iran ke Indonesia, tenang, kita Iron Drum-nya pakai MBG. prank MBG. Atau enggak, tahu nggak ada meme lucu lagi, ini sekitaran MBG, kita programnya ini. Iya videonya ya. Perangnya jatuh, orang pada malu. Itu sama-sama. Jadi gimana cara membela Palestina? Gak perlu kita masuk BOP, cukup membagikan MBG beracun untuk IDF. Itu gitu. Gampang banget. Nah itu, ini ide kreatif barangkali. Nih Pak Presiden tuh harus kreatif tuh kayak anak muda, ya nggak sih? Bener tuh, membagikan MBG ke beracun ke IDF. Betul. Sebenarnya udah dimulai kali ya untuk meracuni para generasi muda yang mulai masuk rumah sakit, kan ada nih udah beberapa. Mungkin itu udah mulai masuk kali ya IDF ke Indonesia ya. Kali ya, akan banyak tuh orang-orang Israel sekarang yang di Bali tuh kasih aja MBG tuh. Sampai ada candaan, tahu nggak? Barang siapa, ini hadis riwayat hadis riwayat kepala BGN. Barang siapa meninggal keracunan karena MBG, maka dia mati dalam keadaan bergizi. Bukan syahid. Dalam keadaan bergizi nggak tuh? Aduh, rakyat Indonesia tuh ya Allah. Dunia nih mau perang dunia ketiga, candanya tuh ada aja gitu loh. Dan tapi nggak salah rakyat kita daripada stres ya nggak? Ya nggak sih?
kita tuh sudah dipecandain sama pejabat terlalu sering sampai mereka cari cara begitu, gila ya. Sumpah mati dalam keadaan bergizi ya. Ya Allah. Oke, apa? Nah, Itu topik. pandangan terakhirnya tuh ya, dari sekian apa kejadian-kejadian sekarang, kemarin kan aku ikut tahlil di Jakarta. Itu apa dubes Iran itu ngomong gini, apa namanya, perang sekarang tuh beda sama perang zaman dulu. Perang dulu kan laut, darat, atau pesawatnya gitu aja. Sekarang kan kita bisa perang dari jarak jauh, ya yang kita lihat apa yang terjadi sama Iran. Tapi ada juga nih perang lain, Haura. Apa tuh Kak? Perang media, Iya. perang narasi. Ini Lebih penting. serem banget. Iya, makanya sebetulnya kita pun bisa berkontribusi. Kalau kita mau ikut poros perlawanan misalnya, kita bisa dengan cara apa? Meluruskan fitnah-fitnah misalnya ya, apa yang terjadi dengan poros perlawanan misalnya. Betul. Kita bisa meluruskan itu, men-share informasi ya. Kalau Mahdawiyah Channel tuh sering tuh di ujung kita pasti ngingetin itu. Jadi sebetulnya semua orang bisa berkontribusi di perang ini. Betul. Gak mesti kita jihad ke sana misalnya ya. Namanya jihad tabin ya. Tabiin. Oh iya istilahnya itu ya, jihad Mm-mm. tabiin. Kalau menurutmu bakal panjang gak ini perangnya? Insya Allah ya, saya berharap bahwa dalam waktu dekat ini Selesai. bahkan pemimpin besar kita Imam Mahdi akan muncul untuk menyelesaikan semua permasalahan, karena udah kita mau lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu semuanya udah hancur. Mau dari generasi yang paling muda, generasi tua atau apa, itu sudah kemakan ini. Itu perang media sosial Iya. itu. Sama perang apa propaganda secara halus tadi ya. Ini yang paling bahaya kan, Betul. yang anak-anak kecil tuh dicekokin dari hal tontonan ya kan. Ya sesimpel itu. Nah kalau misalnya kamu termasuk orang yang seneng gak perang ini terjadi? Senang banget lah kalau bisa ini ya dalam waktu 24 jam Netanyahu. Nah, aku punya pandangan lain tuh. Aku nih mungkin rada psikopat ya. Mungkin ya. Orang kan pengen cepat-cepat Netanyahu tuh mati kena rudal gitu. Aku enggak loh. Iya, aku pengen dia tuh ngeramin penyiksaan batin, penyiksaan. Ini rumornya kan. Rumornya dia udah kena 2 penyakit sekaligus. Kanker darah sama kanker prostat. Nah, tuh alhamdulillah kan memang benar ya kan. Nah, jadi menurutku tahu kan kisah Raja Namrud yang meninggalnya kesiksa karena kemasukan nyamuk. Nah aku tuh pengen ngebayangin gitu. Atau misalnya pembunuhnya Imam Hussein, Ibn Ziyad, itu meninggalnya kan Karena gila, apa namanya? ada yang karena gila, darahnya. ada yang yang penyakit kulit segala kesiksa hidupnya gitu. Nah pernah ya, jadi menurutku kayak aku tuh kurang ridho gitu ya kalau dia mati terbunuh karena rudal habis selesai. Oh pengen deh. Mungkin agak psikopat gak sih? Berharapnya ya kalau aku dari pendapat aku pengennya nggak apa-apa dia mati, tapi ada nanti Tuhan melakukan live penyiksaan. Live penyiksaan dari neraka. Karena menurut aku Tuhan udah paling yang adil. Lebih parah lagi. Karena Tuhan udah paling adil. Komen siapa lebih psikopat? Karena ya gini ya, kan misalnya hukum kisos orang, ketika dia sudah kisos nanti akan mendapatkan keringanan di akhirat. Oh, ayo, punya dosa apa yang Nah. sampai harus dikisos? Nah ini aku nggak mau Netanyahu sedikit pun mendapatkan keringanan, walaupun tidak mungkin ya. Tapi udah biar Tuhan saja yang. Kakak saya kebayangin di dunia dia matinya karena pelan-pelan itu loh. Matinya pelan-pelan. Nah kalau Trump, aku ngebayangin dia itu ditangkap kayak Maduro. Aku tuh hayal gitu. Dia ditarik gitu kan. Tapi misalnya maaf dipermalukan gitu. Kebayang gitu. Nah aku tuh salah satu orang yang termasuk bahagia perang ini terjadi. Gitu kenapa? Karena nih sangat gak mungkin untuk membebaskan Palestina tanpa resistensi. Menurutku gak bisa. Harus perlawanan perang. Karena jalur diplomasi selalu kita mereka diakal-akalin, maksudnya dilanggar terus, ya kan? Semua PBB nggak berfungsi, ya karena gimana nggak mau berfungsi ya, hak vetonya ada di Amerika dan kawan-kawan ya, jadi ya begitu terus kan. Nah terus ada kalaupun ada gencatan senjata itu kayak
buat istirahat aja si Israel. Dia kalau udah capek, udah kira-kira bakal kalah, minta gencatan senjata, dilayanin. Ya udah paling tukarannya apa gitu ya, ini terus balik lagi dia melanggar. Emang kalau udah bener mah ini udah nonton belum pernyataannya Dokter Marandi? Nggak tahu ya, ini mungkin kalau Dokter Marandi kan bukan, tahu nggak Dokter Marandi? Dia profesor di Iran, ini selalu diwawancara sama CNN, BBC luar negeri itu loh. Nah ini analisa dia ya, mungkin tapi karena dia kan bukan orang pejabat pemerintahan, tapi analisa dia gini, gak mungkin Iran mau gencatan senjata. Kan memang sudah diakui juga kan, Amerika minta perantara Itali untuk dimediasi biar bisa gencatan senjata. Tapi Iran nolak, udah fix, udah nggak ada gitu. Nah si rencananya menurut Dokter Marandi tadi, jadi ini bakal terus dilakukan penyerangan, dihancurkan, hancur sehancurnya, sampai minyak hancur segala, sampai orang pada nyerah. Baru di situ. Nah, kan bisa jadi nanti daya tawarnya lebih tinggi kan? Iya. Bisa jadi angkat sanksi, kedua merdeka Palestina. Bisa kan? Nah, mudah-mudahan sih ya, harus sehancurnya. Makanya termasuk orang yang seneng perang ini terjadi, karena nggak bisa lah lewat jalur diplomasi itu, udahlah. Apalagi mau di Palestina itu ya, walaupun katanya sekarang bersatu, ya orang-orang yang seperti siapa namanya yang di West Bank itu, siapa otoritas Palestina yang di West Bank, Mahmud siapa guys, siapa yang otoritas di Palestina, siapa? Mahmud Abbas. Dia kan orang sangat pragmatis banget, mau nyari aman hidupnya kan, gak ada berjuang-juangnya ya kan. Jadi kalau orang-orang itu begitu, gak akan bisa merdeka Palestina. Udah jalur resistensi udah keluar ya. Dan aku tadi kan mau tarik ke belakang ya, kata kakak kalau kita tuh harus perang online juga, mengklarifikasi fitnah-fitnah yang ada kan. Iya. Nah ini aku pengen klarifikasi, salah satunya itu tentang fitnah. Kenapa Iran gak pernah mulai duluan? Jadi jihad ibtidai adalah memulai duluan. Menurut wilayatul faqih kita, bahwa jihad ibtidai itu tidak bisa dilakukan ketika tidak ada maksum. Nah, kenapa wilayatul faqih itu mengatakan bahwa salah satu syarat untuk melakukan jihad ibtidai itu adalah adanya para maksumin atau fatwa dari para maksumin? Karena ya kita pasti tahu ya, maksumin itu adalah orang yang suci, orang yang terlepas dari dosa, orang yang bahkan disucikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, ketika sudah disucikan berarti para maksumin tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, kenapa wilayatul faqih mengatakan bahwa yang bisa mengeluarkan fatwa hanyalah para maksumin? Karena tidak mungkin ketika maksumin mengeluarkan fatwa itu adalah suatu kesalahan. Tidak mungkin itu adalah ketergelinciran ataupun emosi di dalam hati. Itu satu. Yang kedua adalah jihad difa tadi ya. Itu adalah pertahanan. Kenapa masa jabat Imam Khomeini dan Imam Ali Khomeini itu tidak pernah melakukan serangan duluan, atau menyerang duluan? Itu karena yaitu pertama sudah mengeluarkan fatwa itu, dan kedua syaratnya nggak terpenuhi tadi ya. Iya, dan kedua dari dulu itu Islam selama 13 tahun itu dia tidak pernah melakukan penyerangan terhadap kaum kafir dan musyrikin. Jadi selama 13 tahun itu Muslim itu sabar ketika mereka dizalimi oleh para kaum Quraisy, kafir dan munafikin. Itu mereka hanya melakukan sabar. Akhirnya di surat Al-Hajj ayat 39 itu Allah menurunkan bahwa orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti itu boleh melakukan perlawanan. Dan di sini perlawanan, bukan menyerang duluan. Jadi Allah itu memberikan perintah ketika kita sudah disakiti terlebih dahulu, maka kita boleh melakukan perlawanan. Ya, bukan kita menyerang duluan. Gitu. Nah, makanya selama ini Iran itu memegang teguh apa itu syarat
difa, apa itu syarat jihad ibtidai. Maka dari itu Iran tidak pernah menyerang duluan, dan selalu ya, kalau kita lihat itu selalu ketika Amerika sudah memulai, mereka langsung siap. Kayak perang ini hari ini, mereka sebelum perang itu, sebelum Amerika menyerang duluan, mereka Udah malah siap. tadarus ngaji apa segala macam, dan itu bahkan tentara-tentara yang tadarus. Dan itulah klarifikasi bahwa kenapa Iran tidak pernah memulai perang duluan. Wah, pembahasannya udah lumayan panjang ya. Mungkin aku tuh lebih pengen kita tuh bisa mengambil pelajaran nih. Betul. Dari cerita ini ya, dari cerita perang Iran, terus apa yang terjadi, dan dari kesyahidannya Sayyid Ali Khamenei. Itu apa yang mau diambil pelajaran untuk kita nih sebagai bangsa Indonesia nih? Kalau dirimu apa? Kalau untuk apa ya? Kalau untuk diri aku sendiri ya Kak, dulu aku melihat kesyahidan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Ketika kita misalnya wallahu a'lam, misalnya kita dicincang atau apa, itu sebelumnya aku melihat itu sebagai sebuah ketakutan. Iya, wajar sebagai manusia ya. Apalagi di saat itu aku masih zugur, masih Kecil. terlihat muda, maksudnya masih jiwanya belum matang gitu. Insyaallah kedepannya matang. Terus habis itu ketika aku bisa melihat seorang pria 86 tahun itu selalu berdoa untuk kesyahidan, itu aku merasa malu. Iya, betul. Betul, serius. Itu malu banget. Aku yang muda, yang bahkan selalu melihat video rahbar apa segala macam, rahbar yang selalu bilang umurku 50 tahun tapi aku berasa 20 tahun, itu aku merasa malu sekali. Kayak seorang pria yang sudah tua melihat diri dia muda dan selalu berdoa untuk kesyahidan, itu kayak aku yang tidak melakukan pergerakan besar seperti dia masih takut Ya, kesyahidan. jadi maksudnya rahbar itu mengharapkan kesyahidan itu bukan diam, tapi aktif. Aktifnya apa? Menjaga dirinya, terus khidmat ke masyarakat sesuai perintah agama, ya kan? Jadi karena orang nunggu syahid kan nggak mungkin. Orang syahid itu kan pilihan. Orang pilihan kan? Jadi otomatis dia menyiapkan imannya, itu kan? Ya itu betul sih yang bisa diambil. Terus aku tuh akhir-akhir ini merasa tersentil ya sama video-videonya rahbar. Ini aku mau ambil ini sebagai kesimpulan yang bisa kita pelajari. Beberapa hal yang aku tonton dari videonya rahbar tuh di setiap tempat, minimal yang aku sering lihat selalu apa yang rahbar sampaikan. Jangan pernah tinggalkan sholat awal waktu. Rahbar tuh selalu ngomongin tentang sholat awal waktu. Bagaimana rahbar menasehati anak-anak yang wisuda taklif. Tau gak, wisuda taklif itu adalah peresmian anak yang mulai balik umur 9 tahun. Di Iran tuh dibuat tradisi perayaan untuk anak balik, ya kan? Nasihat rahbar saat itu, bertemanlah dengan Allah. بچه‌های عزیزم گوش کنید. جشن تکلیفتون رو به شما تبریک میگم. دختران عزیز، نوگلان عزیز من، با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. دوستی با خدا چجوریه؟ وقتی نماز میخونید جوری نماز بخونید که دارید با خدا حرف میزنید. این میشه دوستی با خدا. Bertemanlah dengan Allah, caranya apa? Seperti sholat tuh seperti sedang ngobrol gitu sama Allah. Nah, sholat awal waktu tadi, sama jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Walaupun cuma separuh halaman gitu ya, atau mungkin ya berapa ayat ya bisa gitu. Nah itu terngiang terus. Dan yang paling penting, salah satunya, dan ini aku lagi mencoba, jaga persatuan Muslim. Iya. Mau dia Sunni, mau dia Syiah. Rahbar selalu bilang tugas agama menolong mustadafin itu nggak lihat mazhab. Makanya Iran itu menolong Hizbullah, notabene Syiah di Lebanon,
menolong mereka dengan persenjataannya, keuangannya, segala rupa. Dan juga nolong rakyat Gaza, Palestina yang Sunni. Jadi ketika pertolongan itu dia nggak ngelihat mazhab apapun. Nah, maka dari itu harus jaga persatuan. Apa kata Rahbar, apa yang disebut ummah itu adalah orang yang menuju tujuan yang sama. Itu baru dikatakan ummah. Ummah yang satu, umat yang satu. Nah, sementara kita nih, perhatikan aja di Sunni, di Syiahnya. Ini dalam Sunni terpecah lagi. Dalam Syiah terpecah lagi. Beda masjid, beda orang. Beda ini, ya kan? Kita tuh kenapa orang Islam tidak maju dan gampang dipecah belah? Karena nggak bersatu. Ya kan? Nah, maka dari itu walaupun ada satu kelompok yang tetap kayak sulit untuk diajak bergabung, bersatu, ya, kita tuh Islam. Namanya Islam tuh ya orang bersyahadat, ya Kak, yang mengakui Allah Tuhannya, nabinya Nabi Muhammad. Ya udah, Anda Islam, kita bersama, musuh kita tuh satu, gitu kan. Nah, ini masalahnya itu, kita tuh belum. Tapi menurutku udah mulai sih. Lihat komen-komen orang tentang Rahbar udah mulai bagus kan. Iya. Ya, Dulu jadi nggak bisa ngomongin Rahbar bisa. tuh. Sekarang Sunni Syiah udah mulai bersatu, ya kan. Oke, alhamdulillah Haura, terima kasih banyak udah jadi partnerku hari ini. Ya, kita nanti akan bergantian terus partnernya, pokoknya dengan bahasan-bahasan yang baru, yang menarik, yang tentunya mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran untuk penonton, khususnya untuk kita host juga kan menyampaikan tuh mudah-mudahan ada perubahan sedikit demi sedikit. Oke, mau ini apa? ingetin kemarin aku mengutip perkataannya Ustaz Abdul Rahman yang ngena banget. Kalau tidak mengerjakan perintah Rahbar itu, maka cinta kalian hanya di lisan doang, bukan dari hati. Iya. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Seperti biasa, channel Mahdawiyah Channel akan terus mengingatkan, apalagi di masa sekarang, di masa perlawanan ini ya, bahasa perjuangan, kita ingin terus membangun kesadaran kolektif untuk membantu rakyat Palestina, Iran atau negara-negara terjajah ya, yang masih belum merdeka. Ya, ini musuhnya tetap satu ya, Zionis kan. Nah, untuk memotong kemampuan Zionis ini ada dua cara nih Haura. Apa yang pertama? Boikot. Ingat ya, boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis semampu kita. Walaupun ya sedih juga sih pemerintah kita capek-capek boikot, dia membuka keran untuk Zionis. Apalagi sekarang banyak acara agama di TV. Sponsornya. Ya kenapa ya? Sama Kok nggak ngeh ya? Bahkan masjid besar Istiqlal sponsor buka puasa bersama. Zionis. Apa? Ini Aqua. Oh, nah MBG, ya Allah, Nestle kenapa masuk ke MBG ya? Ini tuh jangan kira, ini pernah ada salah satu host TV tuh, sebut aja yang kanalnya gede ya, Deddy Corbuzier. Apa efeknya? Kalau satu orang memboikot nggak ada efek. Indonesia tuh ratusan juta orang. Betul. Banyak gerai-gerai McD udah tutup, ya kan? Saking efeknya. Nih, jadi boikot tetap walaupun pemerintahan kita nggak apa-apa, kita nggak. Terus yang kedua, Haura, klarifikasi ya. Atau seperti yang share. Kita tadi bilang bahwa kita harus melakukan jihad tabiin. Kita harus nge-share penjelasan dan klarifikasi terhadap apa yang sudah terjadi. Iya, jadi kita turut hadir dalam Perang media online. ya. Karena itu salah satu pentingnya. Makanya kita juga jangan jadi pengguna media sosial yang pasif ya. Oke, terima kasih Haura, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.